Sebagai Abdullah Gaza, cerita dong. Seneng banget jadi berperan jadi Gaza itu gimana ya? Kayak mendalami gitu perannya. Oke. Apa yang kamu tahu tentang Palestine, Free Palestine, bebaskan Palestina dan Gaza? Banyak Palestina ditembak dan kita sebagai Indonesia harus support buat Palestina. Wih, masya Allah. Kalau kamu harus berpesan untuk semua anak-anak di Gaza, Sauki mau ngomong apa? Silahkan. Buat anak-anak Gaza baik-baik di sana. Tetap sehat dan semangat ya. Ya, tetap sehat dan semangat. Oke. Sauki, selamat. Sampai ketemu ya. Ya, dadah. Berapa tahun? 4 tahun. Kan Gaza ya? Kan Gaza. Gaza lagi diserang. Ya walaupun nggak hard ya secara Gaza 12 tahun. Ada Saudi juga. Masih ingat kan Kak Adin kan? Tuh. Ya. Hai Kak Adin. Hai. Lagi ngobrol sama siapa Kak Adin? sama Mas Andi, coach Coach ya. per actingan. Oh, oke. Biar makin berbisa lah. Coach, apalagi yang kita mau kembangkan dari acting seorang kakak Adin gitu ya? Kak Adi ini sebetulnya potensinya besar. Oke, Nah, Kak. saya lihat di mana di Jomblo Fisabilillah itu luar biasa mainnya. Tapi tentu saja di sini berbeda. Jadi kayak apa? Saya kira juga punya pendekatan yang ini ya. Paling kita cuma ngelihat nambahin, menghaluskan kayak gitu aja sih sebetulnya. Karena potensinya juga mainnya udah bagus kok. Gitu aja. Dan coach ini nanti juga akan melatih. Kemarin sudah latihan. Oh, kemarin sudah. Apa sudah. yang kakak mau lihat dari kemampuannya si Sauki ya? Dia termasuk anak yang juga cepat sih sebetulnya. Kemarin beberapa kali latihan, hambatannya adalah pemain-pemain muda itu biasanya cuma hafalan. Tapi ketika itu hafalannya sudah lewat, udah baru kita pendekatan emosinya, pendekatan karakternya, itu aja sih sebetulnya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Hai. Halo semuanya, aku Amna Sana Syahab. Masih ingat kan aku Haya yang ada di film Haya 1 dan Haya 2. Nah, kali ini aku bakal ketemu Gaza, Abdullah Gaza yang berumur 8 tahun. Dan jangan lupa saksikan film Gaza tahun depan ya. Dadah. Apa yang menarik kali ini? Haya punya teman. Iya, kita punya teman dan kita saling membantu sih temannya. Terus di sini juga kita bisa melihat sifat-sifat orang yang harus kita contoh dan yang harus tidak kita contoh. Gitu. Apa yang kamu ingin sampaikan untuk teman-temanmu di Gaza sekarang? Terus semangat terus, jangan pantang menyerah. Kalian hebat semuanya. Halo, salam demi film Indonesia. Saya Sarimba, sutradara film Haya 1, Haya 2, dan alhamdulillah sebentar lagi kita akan memproduksi kisah universe dari universe-nya Haya, yaitu berjudul Gaza, Haya 3, sebagai salah satu bentuk dan upaya kita untuk semangatnya memang ingin menyuarakan kepedulian, kemerdekaan, dan kebebasan untuk Palestina. Jadi memang sejak tragedi ketika peristiwa atau tragedi 7 Oktober itu terjadi dan akhirnya genosida dan kebiadaban Israel terus berlangsung hingga saat ini, sejak 7 Oktober 2023 kita merasa memang perlu ya karena kita memang pekerja kreatif dan kita sebelumnya sudah pernah bikin Haya 1, Haya 2, memang sebuah film drama yang berlatar belakang isu Palestina. Rasanya momen ini justru momen ini menjadi sangat penting untuk kita membuat film kembali dengan objektif Palestina sebagai latar belakang isu dan cerita dengan judul Gaza Haya 3. Ya, secara genre ini masih film drama keluarga. Tetap jangan dipikir kita ngomongin Palestina tapi
seolah-olah filmnya serius, dan di film ini kita nggak mengeksploitasi lagi soal kekerasan dan lain sebagainya, karena memang kekerasan demi kekerasan sudah kita saksikan setiap hari di sosial media kita, di layar kaca kita, dan justru melalui film ini sebenarnya kita ingin menjadikan ini sebuah film yang menghibur, tapi juga harapannya bisa menjadi film yang menggugah jiwa, yang menggelitik, menyentuh nurani para penontonnya agar terus peduli, terus speak up, terus menyuarakan Palestina dimanapun, kapanpun, di setiap kesempatan yang ada lah. Karena memang saya pikir ya, saya pribadi sebagai bangsa Indonesia harusnya kita memang punya hutang sejarah dengan Palestina. Karena kalau melihat sejarah tahun 1944, Mufti Ali Husaini, salah satu ulama atau tokoh Palestina, itu adalah orang yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia dan mendorong bangsa-bangsa Arab untuk bersatu dan mendukung kedaulatan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Ya, Kak Justice, skenario ini kan akhirnya bertumbuh, ada develop gitu ya. Orang akhirnya jadi penasaran, kalau di Hayat 3 ini sampai seberapa persen pertumbuhan itu? Apakah dia langsung menukik ke angka 60%, justru di angka 100% ya? Iya. Iya kan, kalau dari secara cerita sih senang banget ya. Saya bersama Bu Asma Nadia dan Kak Helvi ya. Dan Hayati Hayatila untuk penulis utama, ya Bunda Helvi, Ustadz Erik juga sebagai konsultan. Di sini juga kita melibatkan banyak tokoh-tokoh Palestina ya, maksudnya kayak ada Hussein Gaza yang sebagai film consultant, ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada teman-teman dari Friend of Palestine juga yang memang jadi ini kita ya, rujukan dan riset kita untuk menggali literasi tentang Kepalestinaan. Tapi secara cerita di film ini, secara struktur ini fresh banget sih. Ini fresh, kita menghadirkan tokoh-tokoh baru, karakter-karakter baru yang saya belum bisa banyak bercerita di sini, takutnya nanti spoiler. Insya Allah nanti kita akan preskon siapa saja pemeran-pemerannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi film yang fresh, yang turut menyemarakan hasanah industri film tanah air kita, yang pastinya di luar itu besar harapan kita bisa memberi arti walaupun kecil untuk ikut terus menyuarakan kepedulian terhadap Palestina. Sedikit tentang line up, Kak, karena saya lihat line up-nya ini kan ada wajah-wajah lama nih, kembalinya Fauzi Baadilah gitu kan di film kita. Gimana, Kak? Iya, ya pastinya. Jadi Oji hadir lagi gitu ya? Ya, poinnya memang semua yang menjadi line up, maksudnya menjadi bagian dari keluarga universe-nya Haya memang masih kita tidak hilangkan gitu. Tetap masih ada Adin, ada Fauzi, ada Meida, tapi juga akan hadir banyak karakter-karakter baru di sini. Dan yang terakhir, Kak, teaser dari poster itu kan menggambarkan memang kehancuran dari Gaza, dan yang mengharu biru ini kan ada dua bendera yang kemudian di punggung dua anak gitu ya. Akhirnya anak itu sendiri akan menjadi plot twist yang dominan kah? Atau justru akan kembali mendekatkan keluarga ya di film ini? Bang Arul suka ngejebak-jebak nih. Intinya memang kita bicara tentang anak, siapa mereka, dua anak itu yang kita simbolisasi lewat teaser image poster kita untuk preskon hari ini. Nanti kita juga akan berkenalan dengan dua karakter itu yang nanti melalui preskon yang lebih resmi, asosiat produser dan semua akan menceritakan bagaimana sebenarnya keutuhan atau inti dari cerita film Gaza Hayat 3 ini. Kembali lagi di Hayat 3. Hayat 3, Fauzi Baadilah di sini. Kita lagi mau preskon film Gaza, di mana kita akan terus menyuarakan pembebasan Palestina, menentang genosida, dan juga menembus batas agar anak-anak yang lebih muda lagi lebih aware. Jangan hanya yang dewasa, tapi yang bahkan yang anak-anak masih kecil pun udah aware. Makanya di sini banyak pemerannya anak-anak kecil gitu, supaya
semakin meluas ke generasi yang lebih muda, pesan tentang pembebasan Palestina. Melengkapi juga ya, karena Haya ada temennya Abdullah Gaza, Ya, 8 tahun. ada belah Gaza ya. Kita lihat nanti dan mudah-mudahan ini diterima oleh seluruh masyarakat dan memang sudah seharusnya diterima karena sampai kapanpun kita tidak akan menerima genosida. Ngapain Rahmat di Haya 3? Dikit dong, Apa? bocorin. Apa? Ngapain Rahmat di Haya 3? Ada deh. Apa yang menarik? Yang menarik sebenarnya Tetap kalau dengan sekarang cita-citanya. Fokusnya bukan ke Rahmat, fokusnya sekarang ke pemain-pemain yang lebih muda. Rahmat sudah harus agak minggir sedikit biar yang muda-muda yang maju. Kakak Oji, untuk perang narasi nih Israel ya untuk dengan dunia, apa yang harus kita waspadai? Khusus untuk anak-anak muda ya yang mengenyam banyak informasi hoax di internet. Silahkan Kak Oji. Narasi sorry gimana? Tentang pro Israel dan kemudian yang lainnya. Ya, saya kira sesuai dengan kebijakan pemerintah dan juga panduan agama, apapun itu tidak ada yang mendukung tentang genosida. Itu adalah suatu kesalahan besar yang harus selalu dilawan gitu. Hal buruk yang memang udah harga mati untuk harus ditentang. Pembunuhan itu tidak dibenarkan. Artinya ini juga menjadi seruan untuk semua artis kita gitu ya, tentang keberpihakannya gitu loh Ji. Ya, Untuk silakan Free aja. Palestine. Tiap orang punya pilihannya masing-masing, tapi kita kan harus menentukan sih. Makasih Ji, sehat selalu. Jadi saya alhamdulillah dihubungi oleh Mas Justice untuk kolaborasi dalam film Haya 3 Gaza ini, dan ya saya katakan apapun yang dibutuhkan saya akan maksimal untuk kerjasama, apapun yang diperlukan saya akan usahakan berikan. Adapun film Gaza ini adalah cara kita dengan elegan mengcounter narasi, karena kalau kita lihat perang fisik itu di Gaza, maka perang narasi ini di seluruh dunia medannya, dan film ini adalah salah satu senjata untuk dalam pertempuran narasi ini. Maka karena ini film drama yang juga bisa dinikmati seluruh umur, seluruh usia, pesannya adalah bahwa narasi perjuangan pembebasan Palestina, narasi untuk semangat ya menyuarakan Palestina itu harus dimulai sejak kecil, sejak dini, sejak anak-anak, dan harus didampingi oleh orang tua, karena ini adalah perjuangan sebuah keluarga yang utuh demi membantu para keluarga yang sedang terluka di sana. Ustadz, tentang footage yang antum dapat dari sana itu apa aja dan apa yang kemudian menarik dari footage itu? Jadi ini adalah kompilasi visual yang saya rekam sendiri selama saya di Gaza, baik sebelum maupun setelah peristiwa genosida terjadi. Unik, apa yang unik? Ya karena ini eksklusif langsung dari Gaza dan benar-benar memperlihatkan kondisi dan situasi real time Gaza saat itu. Dan ya sebuah kebanggaan bagi saya footage ini bisa masuk dalam proyek film ini. Ada beberapa footage yang justru tidak ada di media lain, baru dimunculkan di film ini Ustadz ya? Ya pastinya, itulah yang saya namakan eksklusif. Alhamdulillah. Dan kemudian terakhir nih Ustadz, kalau misalnya antum melihat yang belakangan ini ada 5 tokoh muda ngaku dari Nahdlatul Ulama, Nahdiyin lah gitu ya, kemudian kok tiba-tiba mencederai gitu loh Ustadz. Ya. Ya kan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman di Gaza dengan berkunjung ke Israel malah jabat tangan. Gimana pendapat antum? Tadi saya katakan bahwa perang narasi ini spektrumnya seluruh dunia. Namanya perang ada korban. Inilah salah satu menurut saya, ini adalah salah satu korban-korban narasi itu. Mereka diundang oleh Israel, oleh Zionis dengan alasan kita akan diskusi ilmiah, lintas agama. Itu kan salah satu bentuk narasi untuk menyambut, menggait, menjebak ya, kayak seperti beberapa ekor tikus dijebak oleh keju-keju manis itu kan terjebak. Si tikus ini sayangnya kalau dalam kasus tikus ini
teriak-teriak kesakitan. Tapi dalam kasus perang narasi ini, si korban ini tidak merasa korban. Dia merasa sedang menjalankan misi suci, misi akademisi, ilmiah. Padahal ya hari ini masyarakat sudah cerdas, sudah pintar, bisa melihat mana yang akademisi, mana yang tidak paham, dan mana yang korban. Jadi sangat memalukan dan sangat kasihan dengan mereka-mereka itu sendiri kalau bagi saya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Yusuf. Saya ingin mengajak antum semua nih ya untuk bersama-sama mensupport, mendukung film Haya ini. Ya, ini udah Haya yang ketiga. Haya ini juga kan artinya sebagai ajakan, sebagai panggilan. Kalau Bang Arul bilang sebagai calling ya. Jadi kalau misalnya kita bilang Haya ya ini panggilan, ajakan agar supaya kita semua bersama-sama masuk terus istiqomah di dalam kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, kepedulian kita terhadap kemanusiaan. Nah, inilah yang penting. Dan Haya 3 atau Gaza ini kita hadirkan sebagai bentuk literasi ya. Ini karena film yang menyentuh untuk keluarga. Jadi dari mulai anak-anak ya, dari mulai remaja, dewasa, lanjut usia, ini sebuah pesan agar supaya bagaimana kita berjuang terhadap kemanusiaan. Karenanya ayo ajak semuanya untuk kemudian memahami apa sebetulnya yang terjadi. Jangan ada seperti yang sedang viral ya, ada orang-orang yang tidak paham tentang ini semuanya, yang salah mengerti, yang sampai menciderai akhirnya kita semuanya, perasaan kita semuanya gitu ya, dengan mendatangi pimpinan Zionis yang kemudian sedang melakukan genosida. Itu kan melukai hati, bukan hati kita saja, bukan hati orang Indonesia saja, tapi hati mereka-mereka di seluruh dunia yang peduli terhadap kemanusiaan. Subhanallah. Karenanya ayo mendukung film ini, mensupport film ini sangat penting sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai kebaikan yang membawa kita ke surga, kunci kendaraan ke surganya Allah. Ingat, mandala ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Subhanallah. Insyaallah ya. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tadi Mas Husein sudah menyebutkan bahwa ini film keluarga, satu itu bisa dinikmati semua kalangan. Bahkan sebetulnya saya yakin setiap orang tua pasti pengen mewariskan atau menghidupkan hal-hal baik bagi anak-anaknya. Dan ini adalah kesempatan untuk, kalau anak-anak kita selama ini belum tahu, kalau mereka tidak tahu apa yang terjadi, seburuk apa sebetulnya yang saat ini terjadi di Gaza, kalau ada yang masih menyebutnya konflik, kalau ada yang masih menyebutnya peperangan, padahal itu pembantaian, padahal itu genosida. Ini adalah saat yang tepat sebetulnya untuk mengedukasi ya semua anggota keluarga kita tentang itu. Jadi filmnya bercerita tentang seorang anak yang bernama Gaza, dan ada alasan dia diberikan nama Gaza karena ayahnya adalah relawan, jadi orang Indonesia relawan di Palestina yang kemudian mengalami situasi-situasi tertentu sehingga akhirnya nanti Gaza bertemu dengan Haya. Jadi ini memang seperti yang Mas Jasis bilang, ini universe-nya universe Haya, tapi ada banyak hal yang saya kira sebagai sebuah film kita tahu bahwa kita tetap ingin menampilkan ini menarik ya Kak ya. Ini film itu hiburan. Ya, jadi jangan datang kemudian stres juga gitu kan. Tapi film ini hiburan gitu. Tapi di hiburan yang ini mungkin ada banyak hal-hal baik yang bisa tumbuh, ada solidaritas di situ gitu ya. Ada kebersamaan di situ, ada kepedulian di situ. Ada bagaimana kita harus menempatkan diri menjadi orang-orang yang tangannya di atas. Orang-orang yang memberi dan bahagia dengan memberi. Orang-orang yang tidak diam ketika kezoliman merajalela di depan mata mereka. Orang-orang yang berusaha berbuat. Maka pengennya lewat film ini kita bisa mengetuk lebih banyak orang dari berbagai kalangan, siapa saja, bukan yang muslim saja. Karena di sana gereja pun diruntuhkan, gereja pun dibom. Ya, masyarakat Palestina yang non-Islam itu pun mengalami
penyiksaan, itu pun mereka mengalami pembantaian gitu. Dan ini harus dihadirkan sehingga mudah-mudahan dari Indonesia bisa hadir untuk Palestina ya, dari semua kalangan, baik yang muslim maupun yang bukan muslim. Jadi ada beberapa pemain dari film-film kita sebelumnya di Haya 1, Haya 2 yang juga akan tampil. Ada wajah-wajah baru ya, teman-teman bisa lihat ya, terutama di sayap kiri. Oh, sayap kiri ya. Tapi minta doanya teman-teman semua. Tapi satu hal, mudah-mudahan berkenan untuk follow @film Gaza. Dan kalau saya yakin gini, setiap kita terkait pembantaian yang terjadi, setiap kita tidak bisa tidak harus berusaha berbuat dengan potensi kita masing-masing. Kami dari filmmaker, kami dari para aktor dan aktris lewat film Gaza sudah mencoba berbuat, dan kami mengajak teman-teman media, teman-teman yang saat ini audiens yang mungkin lagi mengikuti live ya, yang ada di tanah air untuk membersamai film Gaza ini dengan potensi teman-teman yang media. Mudah-mudahan berkenan untuk membantu sepenuh hatinya ya, karena dari film ini insya Allah kami meniatkan 40% persentase keuntungan insya Allah akan diperuntukkan untuk Palestina ya, untuk literasi Gaza, literasi Palestina. Kemudian sisa keuntungannya kami niatkan kalau Allah izinkan, mudah-mudahan kita bisa terus meramaikan film-film Palestina dengan tema Palestina lainnya di Indonesia. Dan mudah-mudahan kalau ini sukses, ini saya benar-benar mengajak teman-teman media, kalau ini sukses akan banyak PH-PH lain yang mereka ya memang pengen bikin film, memang harus untung ya Pak Yan ya, memang harus untung. Jadi kalau Gaza ini sukses, bukan mustahil, bukan hanya film drama atau film religi tiba-tiba naik. Saya berharap mudah-mudahan banyak PH-PH lain yang membuat film yang menyuarakan, menunjukkan kepedulian dan kebersamaan kita terhadap Palestina. Terima kasih.